Sepuluh tahun lalu, dominasi smartphone di Indonesia bukan didominasi seperti sekarang oleh iPhone, Samsung, ataupun Oppo. Pada 2011, dominasi handphone di Indonesia justru didominasi oleh BlackBerry dan juga Nokia. Masih pada ingat kan? BlackBerry bahkan menguasai pangsa pasar Indonesia sebesar 43% di 2011. Ponsel pintar asal Kanada ini bahkan mematahkan dominasi Nokia di tanah air. Sementara Google Android menguasai 10% pangsa pasar Indonesia, iPhone 1%, dan Windows Phone 2%. Selama 4 tahun BlackBerry ada di Indonesia, pertumbuhannya sangat pesat. Ya, pada masa itu kalau nggak punya BB, nggak bisa BBM, ataupun pasang status lagu di BBM, itu istilahnya kudet. Kelebihan BlackBerry adalah pada fitur BBM yang diperkenalkan pada 1 Agustus 2005. Fitur eksklusif ini hanya ada di perangkat BB atau BlackBerry. Semua penggunanya merasa istimewa karena semua terlindungi melalui PIN, sehingga memberikan rasa istimewa bagi penggunanya. Ya, PIN BB. Dulu ponsel ini udah kayak kacang, semua orang punya dan pakai BlackBerry. Sampai-sampai Indonesia dijuluki sebagai BlackBerry Nation oleh media asing. Ada 5 jenis BlackBerry yang menjadi primadona di Indonesia. Misalnya ada BlackBerry Onyx, ada Curve, ada Gemini, ada Dakota, dan juga Torch. Krim, produsen dari BlackBerry, bahkan meluncurkan BlackBerry Bellagio di Indonesia karena animonya yang sangat besar. Ya, namanya juga warga plus 62, kalau ada yang hype, pasti langsung dikejar. Padahal, kalau di luar negeri, pangsa pasar BlackBerry itu adalah korporasi. Sementara kalau di Indonesia, konsumennya adalah retail. Bisa mahasiswa, anak sekolah, kerah biru, sampai dengan... Nah, BB juga menjadi pelopor untuk trackpad dan juga trackball di semua handphone. Fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor seperti di komputer. Mereka juga yang pertama kali mempelopori adanya tombol QWERTY. Nah, kedua fitur ini yang membuat mereka berbeda dibandingkan handphone-handphone sebelumnya yang sedang booming di pasaran, seperti Motorola, Sony Ericsson, ataupun Nokia. Soal fitur, pada saat itu BlackBerry Messenger adalah yang paling praktis dan murah dibandingkan SMS. Apalagi SMS itu nggak bisa ngirim emoticon, emoji, dan juga nggak bisa ngirim broadcast message. Jadi bisa bilang fitur BBM ini sedikit banyak ditiru oleh WhatsApp dan juga Telegram. Nah, sayangnya BlackBerry pusat datanya ada di Kanada, sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan penyelidikan. Hal itu sempat membuat Menkominfo saat itu, Tifatul Sembiring, protes dan meminta BlackBerry untuk memindahkan pusat kendalinya di Indonesia pada tahun 2011. Namun setelah kasus itu mencuat, pertumbuhan BlackBerry justru terhenti, bahkan turun drastis setelahnya. Pertanyaannya, kok bisa mendadak anjlok penjualan BB? Apakah Tifatul Sembiring sepowerful itu? Atau jangan-jangan... Melansir dari Globe and Mail, mantan country head BlackBerry Indonesia, Andy Coban, mengatakan BlackBerry punya beberapa kesalahan fatal yang membuat penjualan mereka menurun di tanah air. Pertama, menggantungkan semua keputusan yang akan diambil kepada kantor pusatnya yang ada di Waterloo, Kanada. BlackBerry itu produk kelas dunia, tapi Waterloo salah menanganinya, ujar Coban. Mereka itu bukan pemain kelas global, mereka hanya kota kecil, katanya. BlackBerry terlalu takut untuk mengambil hal-hal yang bersifat legal. Mereka juga menolak untuk mengubah materi pemasarannya ke dalam bahasa yang lebih dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Blunder lainnya adalah ketika Thorsten Heins atau CEO dari BlackBerry berencana untuk menghapus pasar consumer dan berfokus kepada pasar korporasi di Indonesia. Sementara mayoritas pengguna BlackBerry di Indonesia saat itu dari kalangan pengguna rumahan, bukan kalangan korporat ataupun enterprise seperti di negara-negara lain.
mantan orang nomor satu di BlackBerry itu juga meremehkan peran dari Telkomsel yang memiliki sekitar 130 juta pelanggan namun tidak dipandang penting. Koba mengatakan BlackBerry itu tidak memberdayakan bakat-bakat lokal dan perusahaan telah kehilangan karyawan Indonesia yang produktif. BlackBerry juga menolak untuk membuat pabrik dan justru malah membuat fasilitas tersebut di negara tetangga, Malaysia. BlackBerry makin jatuh ketika menyediakan aplikasi BBM di Android secara gratis. Hal itu membuat orang-orang bermigrasi karena layanan BBM sudah tidak lagi eksklusif. Sekarang, pengguna BBM di Android hanya sekitar 1 juta orang. Jauh berbeda dibandingkan pengguna WhatsApp saat ini yang mencapai 5 miliar orang. OSBB bisa dibilang basi ketimbang iPhone dan juga Android. Kameranya buram, bahkan trackpad-nya cepat rusak. Akibatnya, penjualan BB di seluruh dunia terjun bebas. Pada 2011, penjualan BB mencapai 50 juta unit dan di 2016, penjualannya menjadi 4 juta unit. Dalam laporan keuangan BlackBerry tahun 2015 hingga sekarang, tidak ada lagi penjualan handphone. Meski demikian, handphone BB sempat bangun dari mati suri karena bekerja sama dengan perusahaan Cina TCL Communication. Sayangnya, kerjasama ini pupus tahun lalu, sehingga kerjasama dan penjualan BlackBerry berhenti sejak Agustus 2020. Sekarang, BlackBerry sebatas mantan yang indah untuk dikenang.